Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem multimedia. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, komponen multimedia, yang pengembangan bidang multimedia, perbedaan bit pada image, dan lain sebagainya. Sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, lebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi dengan nama Raffi Ahmad Zulfikri, NIM A22-1098, kelas TI 6B. Multimedia merupakan perpaduan berbagai elemen penting seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan menarik, multimedia dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, hiburan, dan bisnis. Komponen-komponen multimedia ini bekerjasama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang kaya dan interaktif. Yang pertama ada teks. Teks merupakan salah satu elemen dasar multimedia yang paling penting yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara verbal terstruktur dengan berbagai format seperti paragraf, poin-poin, tabel, dan grafik. Teks yang baik membantu pengguna memahami informasi, meningkatkan keterlibatan, dan membuat presentasi multimedia lebih menarik dan informatif. Ada beberapa poin dalam fungsi teks dalam multimedia. Yang pertama, menyampaikan informasi. Teks adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi yang kompleks dan detail dalam presentasi multimedia. Teks dapat menjelaskan konsep, memberikan instruksi, dan menyajikan data statis. Yang kedua, memperkuat peran visual. Teks dapat digunakan untuk melengkapi gambar, video, dan animasi dengan memberikan penjelasan dan konteks. Teks dan visual yang bekerjasama dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan berkesan. Yang poin ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Teks dapat diubah menjadi format audio untuk pengguna dengan gangguan penglihatan dan dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, membantu navigasi. Teks dapat digunakan untuk memberikan label, nomor, tautan, dan menu sehingga memudahkan pengguna untuk bernavigasi dalam presentasi multimedia. Yang kelima, meningkatkan SEO. Teks dapat dioptimalkan dengan kata kunci yang relevan, dapat membantu presentasi multimedia ditemukan dalam mesin pencarian. Yang kedua, selanjutnya, gambar. Gambar adalah elemen visual yang berperan penting dalam presentasi multimedia. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi, diagram, ikon, dan grafik. Pengguna gambar yang efektif dapat membantu pengguna memahami informasi dengan lebih mudah, meningkatkan daya tarik presentasi, dan membuat pesan yang ingin disampaikan lebih jelas dan berkesan. Penggunaan gambar memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dengan kuat kepada semua orang. Dengan memanfaatkan gambar, kita bisa mengilustrasikan konsep secara jelas, meningkatkan minat visual, dan menjadikan presentasi lebih menarik. Beberapa bentuk gambar yang sering digunakan termasuk foto, ilustrasi, diagram, dan grafik. Penting untuk diingat bahwa gambar yang efektif harus memiliki kualitas tinggi, relevan dengan topik yang dibahas, dan sesuai dengan audiens yang dituju. Dengan memperhatikan hal tersebut, kita dapat memaksimalkan pengguna gambar dalam berbagai konteks komunikasi untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Selanjutnya, audio. Suara atau audio adalah komponen multimedia yang sering diabaikan, tetapi dapat memainkan peran penting dalam membuat presentasi multimedia dinamis, menarik, dan informatif. Audio dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti musik, narasi, efek, suara, dan dialog untuk meningkatkan interaksi pengguna, menyampaikan informasi, dan menciptakan suasana hati atau emosi tertentu. Audio memiliki peran penting dalam berbagai konteks, seperti memberikan narasi yang kuat, menambahkan latar musik yang mendukung, dan menciptakan efek suara yang menarik. Bentuk audio bisa berupa pidato yang
menginspirasi, musik yang membangkitkan emosi, dan efek suara yang memperkaya pengalaman pendengar. Kunci dari audio yang efektif adalah kualitas tinggi, kejelasan dalam menyampaikan, serta relevan dengan topik yang dibahas. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, audio dapat menjadi sarana yang powerful untuk menyampaikan pesan kepada berbagai kalangan dengan impact yang signifikan. Selanjutnya, video merupakan media yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan dinamis kepada semua kalangan. Dengan video, kita dapat menyampaikan informasi dunia nyata, membuat simulasi interaktif, serta menyampaikan presentasi yang lebih dinamis. Jenis video yang dapat digunakan antara lain film, klip video, dan animasi. Namun untuk mencapai efektivitas maksimal, video harus memiliki kualitas tinggi, relevan dengan topik yang dibahas, dan sesuai dengan audiens yang dituju. Dengan memperhatikan hal tersebut, video dapat menjadi alat komunikasi yang powerful untuk menyampaikan pesan kepada dengan impact yang kuat. Video dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti yang pertama, menjelaskan konsep yang kompleks. Video bisa disebut video dapat menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dengan menggunakan gambar, audio, dan teks secara bersamaan. Yang poin kedua, menunjukkan contoh nyata. Video dapat menunjukkan contoh nyata dari konsep atau audio ide yang sedang dibahas, membuat lebih mudah dipahami dan diingat oleh pengguna. Yang ketiga, membuat simulasi. Video dapat digunakan untuk membuat simulasi yang realistis dari proses atau peristiwa, membantu pengguna untuk memahami cara kerjanya. Yang keempat, menceritakan kisah. Video dapat digunakan untuk menceritakan kisah yang menarik dan engaging, yang dapat membantu pengguna untuk terhubung dengan topik yang sedang dibahas. Yang kelima, menyampaikan informasi secara real time. Video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara real time seperti siaran berita atau acara langsung. Selanjutnya, animasi. Animasi adalah elemen multimedia yang menggunakan gambar bergerak untuk menciptakan ilustrasi bergerak. Animasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik visual, baik dalam presentasi maupun konteks konten online. Dengan menggunakan animasi, gambar bisa dipadukan dengan gerakan yang menarik dan karakter yang unik, melahirkan visual yang menarik. Beberapa jenis animasi yang umum digunakan antara lain kartun, grafik gerak, dan efek suara. Namun, untuk mencapai dampak yang efektif, animasi harus memiliki kualitas tinggi, relevan dengan topik yang dibahas, dan sesuai dengan presentasi audiens yang dituju. Dengan memperhatikan hal tersebut, pengguna animasi dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman pesan bagi semua kalangan. Poin selanjutnya, pengembangan bidang multimedia. Pengembangan bidang multimedia adalah proses yang melibatkan pengguna berbagai jenis media, seperti teks, audio, gambar, dan animasi, dan video, serta interaktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Kombinasi komponen-komponen penting ini memungkinkan pengembangan multimedia untuk membuat konten yang interaktif, menarik, dan efektif. Dalam pengembangan multimedia, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi mendefinisikan masalah, studi kelayakan, melakukan analisis kebutuhan, merancang konsep, merancang isi, menulis naskah, memproduksi sistem, melakukan tes pakai, menggunakan sistem, dan melihara sistem. Tahapan ini membantu memastikan bahwa hasil produksi aplikasi multimedia sesuai dengan dirancang. Dalam pengembangan multimedia, ada beberapa jenis multimedia yang dikenal meliputi multimedia online, multimedia offline, multimedia berbasis kertas, multimedia berbasis cahaya, multimedia berbasis suara, multimedia berbasis gambar bergerak, dan multimedia berbasis digital. Jenis multimedia ini memungkinkan pengembangan multimedia untuk memiliki cara yang paling sesuai untuk mengembangkan aplikasi multimedia yang diinginkan.
Poin selanjutnya, perbedaan bit pada image atau gambar. Bit device pada gambar digital adalah jumlah informasi yang warna dapat diwakili oleh setiap piksel penyusun gambar digital. Bit device ini dapat berupa 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Semakin besar bit device yang digunakan, maka semakin banyak informasi warna yang dapat diwakili oleh setiap piksel dan semakin bagus kualitas gambar. Bit device 8 bit adalah yang paling umum digunakan dan dapat menampilkan hingga 16,7 juta warna RGB yang unik, sedangkan bit depth 16 bit dapat menampilkan hingga 35 triliun definisi warna RGB yang unik. Bit depth 32 bit adalah yang paling tinggi dan dapat menampilkan hingga 4,3 triliun warna RGB yang unik. Perbedaan bit depth pada gambar digital dapat mempengaruhi kualitas gambar, seperti ketajaman warna, kontras, dan gradasi. Bit depth yang lebih tinggi dapat memberikan kualitas gambar yang lebih baik, namun ukuran file juga menjadi lebih besar. Pengembangan bit depth yang tepat tergantung pada tujuan pengguna gambar, seperti untuk pengeditan foto digital di Photoshop atau menggunakan dalam aplikasi lainnya. Bit depth yang lebih tinggi dapat memberikan kemampuan lebih besar dan dalam pengeditan gambar, namun dapat juga mempengaruhi performa kualitas komputer. Dalam penggunaan gambar digital, bit depth yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas gambar, seperti ketajaman warna, kontras, dan gradasi. Bit depth yang lebih tinggi dapat memberikan kualitas gambar yang lebih baik, namun ukuran file juga menjadi lebih besar. Perkembangan multimedia di era saat ini, menurut saya, pertumbuhan multimedia telah membuka sebuah era baru dalam perkembangan media yang digunakan dalam proses pendidikan. Teknologi multimedia telah membantu masyarakat, terutama generasi milenial, dalam pengembangan dan kreasi secara modern dan mudah. Selain itu, masyarakat yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa dapat memanfaatkan penggunaan multimedia untuk memenuhi kebutuhan mereka tentang pendidikan, karir, bisnis pribadi, dan hal sebagainya. Selanjutnya, bidang potensial perkembangan multimedia. Menurut saya, bidang yang memiliki potensial pada era sekarang merupakan bidang grafik, karena bidang ini mempelajari bagaimana pengembangan desain grafik yang untuk multimedia. Contohnya adalah penggunaan sebuah software seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop untuk membuat video, desain, animasi, dan lainnya. Ide yang akan dikembangkan pada multimedia, menurut saya, pengembangan dalam teknologi rekayasa multimedia. Membangun teknologi rekayasa multimedia yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti hiburan, bisnis, dan pendidikan. Teknologi ini dapat berupa perangkat keras atau software yang dapat membantu siswa memahami lebih baik apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.